Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alvino Islah dari kelas 12 MIPA E. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul globalisasi. Baiklah, kita masuk ke pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Globalisasi juga dijelaskan oleh Anthony Giddens yang menerangkan bahwa hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini. Kemudian terhubunglah satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara wilayah sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Proses globalisasi. Karena globalisasi sedikit banyak mengubah tatanan hidup masyarakat, terjadinya globalisasi juga tidak datang begitu saja, namun terjadi melalui sebuah proses. Proses terjadinya globalisasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Globalisasi era pra-modern. Walaupun globalisasi sering dikaitkan dengan dunia yang modern dan berhubungan dengan kecanggihan serta teknologi yang modern, namun ada pendapat yang melihat bahwa proses globalisasi sudah terjadi sebelum zaman itu, salah satunya era pramodern. Era ini ditandai pula sebagai zaman kerajaan, penyebaran agama, jalur perdagangan Silk Road, dan migrasi antar benua. Pada era ini, periode pramodern ini berlangsung sekitar tahun 3500 SM hingga 1500 SM. Globalisasi era modern awal. Kemudian dilanjutkan pada periode selanjutnya, pada periode tahun 1500 sampai 1600-an, terjadi kebangkitan imperium maritim Eropa, yang imperium utamanya yakni Portugis dan Spanyol. Kemudian disusul imperium Belanda dan Britania. Kondisi ini menjadi titik balik ekspansi negara-negara kolonial dari Eropa menuju benua lain. Pada era modern awal, imperium-imperium tersebut melakukan ekspansi dengan tujuan utama untuk berdagang. Namun pada prakteknya, terjadi kolonialisme pada negara-negara lain tujuan ekspansinya. Modern globalisasi era modern. Lalu kita lanjut membahas globalisasi pada era modern. Era ini terjadi sekitar tahun 1850 hingga 1970. Nah, perbedaan dari era sebelumnya, yakni modern awal, ialah dari tujuan ekspansi para imperium Eropa, cara mengelola perdagangan global, serta tingkat pertukaran informasinya. Era ini juga ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional, yang dituntut dengan meningkatnya perkembangan bank multinasional, alat komunikasi, serta transportasi yang semakin modern. Globalisasi era kontemporer. Nah, selanjutnya kita membahas proses globalisasi yang terjadi sejak akhir periode modern hingga saat ini, yakni era kontemporer. Pada periode ini, globalisasi yang terjadi semakin mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan mendapatkan kebutuhannya. Kemajuan teknologi yang selalu update juga menjadi ciri khas dari globalisasi era kontemporer ini. Bentuk dan gejala globalisasi. Bentuk dan gejala dari globalisasi ini dibagi dalam beberapa bidang. Yuk kita bahas satu persatu ya. Bidang ekonomi. Bentuk dan gejala globalisasi di berbagai bidang di kehidupan sosial. Yang pertama, bidang ekonomi. Globalisasi ini erat dengan perdagangan bebas. Nah, contoh simpelnya perdagangan bebas itu seperti apa? Misalnya kamu ingin membeli barang-barang tertentu yang hanya dijual di luar negeri. Kamu bisa memesan secara online, kemudian barang itu akan langsung dikirim ke rumah kamu. Prinsip dari perdagangan bebas ini seperti memudahkan transaksi antar negara dan bisa lebih mudah berbelanja melalui aplikasi jual beli di smartphone milikmu. Bidang sosial.
Kedua, bidang sosial, munculnya banyak teknologi baru yang mempermudah kita dan juga untuk saling terhubung satu sama lain. Kita bisa belajar daring seperti saat ini, juga merupakan dampak baik perkembangan teknologi. Kamu juga bisa melakukan video call atau kirim-kirim pesan dengan stiker lucu ke teman-temanmu. Itu juga merupakan kegiatan sosial yang dipermudah dengan teknologi. Bidang budaya. Ketiga, bidang budaya. Bisa kamu lihat dari bahasa. Di sekolah, kita juga mempelajari bahasa asing, termasuk Inggris, bukan? Nah, itu semua adalah salah satu contoh bahasa dunia. Namun semua orang mempelajarinya karena yang menjadi bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Tak hanya bahasa Inggris, bahasa Prancis, Rusia, Mandarin, Jepang, Jerman, dan banyak bahasa lainnya kita juga bisa pelajari sekarang ini. Itu semua karena ketika negara sudah menerima globalisasi, maka bangsa tersebut harus siap untuk terbuka dengan nilai-nilai budaya dari bangsa lain. Bidang politik. Keempat, politik. Kamu bisa melihat dari berbagai kebijakan nasional yang mempengaruhi keberadaan negara lain. Nah, kita tahu juga kan adanya kebijakan tentang cukai, ekspor atau impor. Kebijakan ini pasti mempengaruhi negara-negara lainnya loh. Maka dari itu, setiap negara memiliki kedutaan besar untuk mewakili mereka pada urusan diplomatik. Antar negara ada banyak lagi bentuk dan gejala yang bisa diamati karena memang globalisasi merasuk ke dalam setiap hal di hidup kita. Baiklah, sekian saja penjelasan materi globalisasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.